بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah, pada 2 pekan yang lalu kita telah mengakhiri kajian tafsir kita di ayat terakhir di dalam surat Al-An'am. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di awal surat Al-A'raf, Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf adalah surat Makkiyah. Surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Surat Al-A'raf adalah surah Makkiyah. Surat yang Allah turunkan kepada Nabi ketika Nabi masih berada di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah. Surat Al-A'raf ini Bapak Ibu, arti dari Al-A'raf itu adalah dataran tinggi di padang mahsyar, perbatasan antara surga dan neraka. Surat Al-A'raf. Al-A'raf ini, surat Al-A'raf ada 206 ayat kurang lebih Bapak Ibu. Nah, di 206 ayat ini ada kalimat Al-A'rafnya di ayat ke-26, di ayat ke-27 Ashabul A'raf ya. Diceritakan tentang orang-orang Al-A'raf yang berada di dataran tinggi di perbatasan antara surga dan neraka. Nanti ketika waktunya sampai pada ayat itu akan kita bahas lebih lanjut.
Jadi arti dari surat Al-A'raf adalah dataran tinggi di perbatasan antara surga dan neraka, dan surat atau kalimat Al-A'raf itu terdapat pada ayat ke-26, terdapat ke ayat ke-27 di dalam surat Al-A'raf ini. Makanya surat ini dinamakan dengan surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf. Surat ini juga Bapak Ibu termasuk surat yang panjang, ya, termasuk surat yang panjang di dalam Al-Quran, karena memiliki 206 ayat. Beda dengan surat Al-Baqarah 286 ayat. Jadi surat ini termasuk surat panjang dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ini. Nah begitu juga Bapak Ibu, surat Al-A'raf ini Allah mengawali surat ini dengan huruf muqatta'ah, dengan huruf yang terpotong-potong secara pembacaannya. Di ayat ini Allah memulai ayat 1 dengan mengucapkan alif lam mim shad. Ada huruf alif di situ, ada huruf lam, ada huruf mim, dan ada huruf shad. Dan cara membacanya sama seperti cara membaca alif lam mim. Setiap huruf diberikan makharijul hurufnya yang pas. Alif disebut alif, lam disebut lam, mim disebut mim, tidak boleh diharokati fathaka, kasroka, dommaka. Misalnya kita fathahkan semua alama, misalnya tidak jadi, ya. Kalau sini alama shad tidak jadi. Kenapa? Karena cara membacanya huruf muqatta'ah tersebut memang setiap huruf kita sebutkan huruf itu dengan sempurna. Kalau alif ya bilang alif, tidak boleh a atau i atau u. Alif ya alif. Alif lam mim shad. Ya, karena huruf shad di ujungnya dal, ya. Shad bukan so, begitu saja, ya. Alif lam mim shad. Lalu apa makna dari alif lam mim shad ini? Maknanya serupa dengan alif lam mim, serupa dengan alif lam ra, serupa dengan yasin, dengan toha, dengan shad, kaf ha ya ain shad, dan lain sebagainya. Karena huruf muqatta'ah itu Bapak Ibu, ya, para ulama mengatakan, ya, hanya Allah saja yang tahu makna yang sesungguhnya yang terkandung di dalam huruf muqatta'ah tersebut. Apapun hurufnya, apakah huruf qaf saja qaf misalnya, hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Kita sebagai hamba tidak bisa mereka-reka, Pak. Tidak bisa kita memastikan inilah tafsiran dari ayat ini, inilah tafsiran dari huruf muqatta'ah ini. Tidak. Nabi saja mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah saja yang tahu maksud dan tujuan dari maksud dari huruf muqatta'ah itu, yang pasti hanya Allah yang tahu. Hanya saja Bapak Ibu, para ulama bahasa mereka mengatakan bahwa huruf muqatta'ah yang disebutkan di awal-awal surat tersebut adalah cara Allah Ta'ala untuk mengalihkan pandangan dan perhatian mereka ke sumber suara, supaya mereka tidak sibuk dengan urusan masing-masing. Ketika Allah mengucapkan huruf muqatta'ah tersebut, maka mereka bingung apa maksudnya, sehingga pandangan dan pendengaran tertuju ke sumber suara. Contoh Bapak Ibu, contoh. Jikalau kita bertemu dengan seseorang, lalu dia mengatakan kepada kita huruf-huruf yang terputus tadi, contoh misalnya A, B, C. Pastilah ketika kita mendengarkan orang itu mengucapkan A, B, C, kita diam, ini apa kendak dia? Apa maksud yang ingin diutarakan sehingga dia mengucapkan A, B, C? Maka maksud itu akan diketahui apa maksudnya ketika dilanjutkan kembali, ya, kalimat berikutnya. Nah, begitu pula huruf muqatta'ah ini, ya. Apakah tadi Ustadz mengucap ABC karena Ustadz nyual baterai ABC kah? Atau nyual sirup ABC? Atau nyual kecap ABC? Atau baru belajar mengucapkan huruf vokal ABC misalnya? Lalu kita katakan bukan itu yang diinginkan, ya. Tapi memang salah satu dari tujuannya adalah untuk mengalihkan pandangan orang, ya, menuju sumber suara. Makanya Allah pun menggunakan itu dengan mengucapkan alif lam mim, alif lam ra, alif lam shad, alif lam mim shad, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu salah satu dari cara Allah Ta'ala untuk memfokuskan pandangan dan perhatian orang kepada sumber suara. Jadi secara makna hanya Allah yang tahu apa maksud dari makna ini. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa ini tidak ada arti. Salah, Pak. Artinya ada. Apa artinya? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Karena kalau kita vonis ini tidak ada artinya, berarti ada ayat dalam Al-Quran yang tidak berfungsi.
yang tidak ada gunanya, ya. Sedangkan semua ayat dalam Al-Quran memiliki fungsi masing-masing dan memiliki guna masing-masing, memiliki makna masing-masing. Hanya saja pada huruf-huruf terpotong ini kita tidak tahu apa maksud yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, tapi secara makna ada maknanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka masuk kita pada ayat kedua di dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, kitabun unzila ilaika fala takun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, fala takun fi sadrika harajun. Kata Ibnu Katsir di sini, fala takun fi sadrika harajun, jangan sampai ada keraguan di dalam hatimu. Ai bermakna asyakku minhu. Apa namanya? Keraguan di dalam kitab suci Al-Quran. Maka kata Allah, fala takun fi sadrika harajun, jangan pernah Muhammad engkau merasa ragu dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, karena sesungguhnya apa yang Allah turunkan adalah benar dari zat yang maha benar. Allah turunkan kebenaran dari zat yang maha benar. Jadi tidak ada keraguan seperti di awal-awal surat Al-Baqarah, ya. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan zalikal kitabu la raiba fi. Itu kitab suci Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Maka Ibnu Katsir mengatakan fala yakun fi sadrika harajun, jangan pernah di dalam hatimu ada rasa syak, keraguan-raguan di dalam Al-Quran. Itu Ibnu Katsir menukil perkataan As-Siddi, ya. Beliau mengatakan adalah asyakku minhu, adalah keraguan di dalamnya. Ibnu Katsir juga menukilkan bahwa ada juga pendapat ulama tafsir yang lain mengatakan la tataharraj bihi fi iblaghi wa inzari bihi wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa tafsiran yang lain fala takum fi sadrika haraj, jangan sampai di dalam hatimu ada rasa ragu. Ada juga yang mentafsirkannya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadamu Al-Quran, menurunkan kepadamu Al-Quran, maka jangan pernah merasa letih di dalam menjalankannya, di dalam menyampaikannya. Fala tataharraj bihi fi iblaghi, jangan merasa letih di dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tersebut, wa inzari bihi, dan mengingatkan umat atas ayat-ayat tersebut, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli, dan bersabarlah di dalam menjalankannya, bersabarlah di dalam mendakwahkannya, kama sabara ulul azmi minar rusuli, seperti para rasul yang ulul azmi sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu tafsiran dari ayat kedua dalam surat Al-A'raf ini. Bapak Ibu, ayat yang kedua ini menjelaskan kepada kita jangan pernah kita merasa ragu atas apa yang ada di dalam Al-Quran. Kandungan ayat-ayat Al-Quran semua benar. Kandungan ayat-ayat Al-Quran semuanya sahih. Kita kadang mohon maaf meragukan sebagian dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ditafsirkan, dibacakan begini, mungkin kita katakan apa iya? Apa memang begitu? Apa memang ini? Apa memang itu? Dan lain sebagainya. Kadang ada rasa ragu di dalam hati. Contoh saja nih Pak. Contoh saja yang biasa yang biasa terjadi nih. Contoh saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Entah itu zakat fitrah atau zakat mal. Kalau zakat fitrah di ujung-ujung bulan Ramadan 2,5 kilo kurang lebih beras yang kita keluarkan, karena beras adalah makanan pokok kita, adalah nasi dari beras, ya. Kadang ketika dibahas tentang zakat mal misalnya, kita ragu apa iya apa tidak. 2,5% banyak, kita bilang 2,5% banyak, padahal pemerintah minta 12%, kita tidak ngomong banyak, ya. 2,5% Pak, hanya setahun. Itu pun kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Sudah sampai nisab itu batas minimal, ya, batas minimal dari harga, dari harta yang kita miliki berapa, ya, tidak kurang dari 85 gram emas atau seharga, atau sudah sampai 1 tahun haulnya sudah sampai, baru dikeluarkan
2,5%-nya. Kita nih kadang apa iyo? Apa ini wajib? Atau cak mano? Ini pastilah akal-akalan ustadz ini. Ini akalan-akalan pengurus masjid ini. Ini akalan-akalan ini akalan-akalan itu. Kita katakan ini perintah Allah, aqimus sholata wa atuz zakah. Apa namanya? Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Sama seperti hukum warisan Pak kadang. Kita kadang apa namanya? Percaya tak percaya kadang. Apa iyo? Lanang lebih banyak dapat dibandingkan kami yang betino. Lidzakari mislu hazil unsayain. Bagi laki-laki 2 bagian, ya. Dibandingkan bagian perempuan. Jadi laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kita kadang ada syak, ada ragu di dalam hati. Atau misalnya begini Pak, tentang hukum bolehnya berpoligami misalnya bagi laki-laki. Ibu-ibu kadang tidak nerima ayat ini. Apa dia ayat ini? Ya. Ayat yang tidak pro kepada wanita, inilah, itulah dan sebagainya. Kita katakan ayat ini ada nyata dalam Al-Quran bahwa laki-laki boleh berpoligami apabila dia mampu melakukannya. Nah kita para wanita misalnya tidak bisa mengatakan ini adalah ayat bohong, ini ayat begini, ini ayat ini palsu. Tidak jadi, bisa jadi kafir kita kalau kita mengatakan demikian. Kita katakan betul ayat ini ada, tapi secara substansial kami belum bisa melakukannya. Itu baru cocok. Secara ayat ada, tapi secara substansial kami ingin melakukannya, kami belum mampu Ustadz berbagi kepada wanita lain misalnya. Itu boleh, benar, karena ketidakmampuan kita melakukannya. Tapi kalau kita misalnya lalu mengatakan ayat ini tidak benar, ayat ini salah, ini pastilah ayat ini akalan-akalan Ustadz baik, kepengen bobo lagi, pengen nambah lagi dan sebagainya, itu tidak jadi kita ngomong begitu. Bisa jadi kalimat itu akan mengandung kekafiran bagi kita yang melakukannya, yang mengucapkannya, karena kita tidak meyakini ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Makanya kitabun unzila ilaika, kitab suci yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad berupa Al-Quran, fala yakun fi sadrika harajun, jangan pernah ada di dalam hatimu rasa ragu-ragu di dalamnya, di dalam makna-maknanya, kandungannya, jangan pernah ragu di dalam mendakwahkannya, menyampaikannya, mengingatkan tentang Al-Quran kepada umat. Walitunzira bihi wa dzikra lil mu'minin, dan kata Allah Al-Qur'an itu litunzira bihi, untuk menjadi bahan peringatan, untuk menjadi bahan peringatan, wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa demikian Pak? Karena manusia ini Pak terbatas akalnya. Yang manusia tahu hanya apa yang sudah berlalu dan apa yang sedang terjadi sekarang. Apa yang akan terjadi esok hari ke depan kita tidak tahu. Maka ingatkan kepada manusia bahwa ada kehidupan setelah kematian nantinya. Maka berfungsilah Al-Quran untuk litunzira bihi, mengingatkan manusia bahwa matimu di dunia bukan akhir dari segala-galanya. Mati kita Pak di atas muka bumi ini bukan akhir dari segala-galanya, tapi awal dari kehidupan yang kekal abadi. Tinggal nanti akan dinilai ketika kita hidup di dunia, bagaimana amal kita. Apakah amal kita amalan yang Allah ridhai, ataukah amalan kita amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai. Amalan yang banyak kita lakukan yang diridhai oleh Allah, insya Allah dipersilahkan masuk ke dalam surga, ya. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat sentosa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Al-Quran sebagai litunzira bihi, sebagai bahan untuk memperingatkan. Kenapa di dalam Al-Quran yang dibahas bukan hanya orang-orang terdahulu, bukan manusia pertama saja yang dibahas oleh Al-Quran, yaitu Adam, tapi Al-Quran juga membahas tentang apa yang akan kita temukan setelah kita meninggal dunia di atas muka bumi ini. Al-Quran membahas tentang padang mahsyar, ya, ketika kita dibangkitkan. Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang haul, tentang kondisi padang mahsyar itu bagaimana, dahsyatnya bagaimana. Al-Quran juga membahas tentang ini, Al-A'raf, dataran tinggi yang ada di antara surga dan neraka. Al-Quran juga membahas tentang para penduduk surga dan para penduduk neraka. Penduduk surga mereka kekal abadi selama-lamanya, penuh dengan kenikmatan, Allah ridhoi mereka. Begitu juga penduduk neraka penuh dengan kesengsaraan yang Allah murkai atas mereka. Semuanya diceritakan dalam Al-Quran, maka disebutkan litunzira bihi, supaya Al-Quran bisa memberikan peringatan kepada kita. Karena Al-Quran ini Pak, kalau bahasa kita ini adalah pedoman.
di dalam menjalankan kehidupan supaya aman, tenang, tentram, baik sampai ke dalam surga, maka pedomanmu adalah Al-Quran. Maka kadang sayang sekali Pak, rugi sekali atau sedih sekali kita kalau mendengarkan ada orang yang tidak mampu membaca Al-Quran. Mohon maaf, jangan sampai dijadikan sebagai alasan, Ustadz Al-Quran ini bahasa Arab, aku ni wong Palembang, jadi wajar baik kalau Ustadz aku tak baca macu Quran. Tidak cak itu. Jangan dijadikan alasan bahwa Al-Quran bahasa Arab kita wong Palembang. Jangan jadikan alasan. Karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup Pak. Bagaimana kita menjalankan pedoman ini kalau kita tidak mampu membacanya? Kalau kita tidak mampu membacanya, bagaimana kita tahu maknanya? Kalau kita tidak tahu maknanya, lalu bagaimana kita bisa mengamalkan kandungan dari kitab suci yang notabene-nya menjadi panduan hidup kita keseharian ini? Maka mohon maaf sekali lagi, kalau memang kita merasa belum bisa membaca, maka belajar Pak. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar Al-Quran. Di masjid kita saya tahu persis ada pelajaran membaca Al-Quran, tahsin tilawah itu ada ya, tahsin tilawah. Tinggal kita galak dah belajar. Kita nih kadang mohon maaf Pak, karena yang ngajar lebih muda dari kita ya. Yang ngajar pula bukan siapa-siapa, misalnya ada lemak balik ke rumah nonton berita jelas katanya ya. Padahal ngaji dia belum tahu. Jadi mohon maaf sekali lagi, seharusnya kita harus bisa membaca Al-Quran. Setelah bisa membacanya, kita coba mengkajinya. Setelah tahu makna dan kandungannya, kita diperintahkan untuk mengamalkan apa yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasulnya di dalam Al-Quran. Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kalau litunzira itu Pak, itu menuju kepada peringatan bahwa akan ada neraka di akhirat nanti. Wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan kepada orang-orang yang beriman itu lebih memberikan motivasi bahwa matimu nanti di dunia bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kenikmatan yang akan engkau dapatkan berupa surga. Jadi Al-Quran ini Pak balance antara mengingatkan ke surga dan memberikan memberikan wanti-wanti agar supaya tidak terkena jilatan api neraka. Jadi tidak hanya selalu membahas tentang hati-hati neraka, lupa dengan surga, tapi Al-Quran selalu balance, selalu seimbang. Ketika menjelaskan tentang neraka, akan dijelaskan juga tentang surga. Neraka bagi orang-orang yang tidak mau beramal, sedangkan surga bagi orang-orang yang mau beramal. Yang surga amal soleh, yang neraka amal salah. Nah, ini diingatkan ya oleh Al-Quran supaya kita memilih kemana arah tujuan yang kita inginkan. Dan semuanya pilihan kita Pak. Jangan salahkan takdir Allah. Anda mau masuk surga, mau masuk neraka, itu pilihan kita. Tinggal kita mau beramal atau tidak, mau beriman atau tidak, ya, mau melaksanakan perintah Allah dan Al-Quran atau tidak, Allah dan Rasul atau tidak. Kalau kita mau, maka masuk surga. Karena Nabi pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, kata Nabi, masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Semua umatku masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasul, apa dong tak galak masuk surga? Kata Nabi, ada wong tak galak masuk surga. Siapa mereka? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, kata Nabi, dia kepengen berarti masuk surga. Tapi yang dia tak galak taat kepadaku, bermaksiat atas perintahku, faqad aba. Sungguh orang itu sudah tak galak masuk surga. Jadi kita ini Pak yang nentuke galak apa tidak galaknya masuk ke surga. Kalau galak, beramal soleh lah. Kalau tak galak, silahkan beramal salah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk pada ayat ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Kata Allah Ta'ala, ittabi'u, ikutilah wahai umat manusia, ikutilah ma unzila ilaikum, apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Diperintahkan kita untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kita berupa Al-Quran. Berupa Al-Quran. Karena kitab suci yang Allah turunkan kepada manusia setidaknya ada 4 Pak. Pertama, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kitab suci ini diperintahkan manusia untuk mengikutinya di zamannya masing-masing. Di zaman Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti Zabur. Di zaman Nabi Musa diperintahkan untuk mengikuti Taurat.
Di zaman Nabi Isa diperintahkan untuk mengikuti Injil, dan di zaman Nabi Muhammad tidak lagi yang lainnya tadi diperintahkan untuk diikuti kecuali hanya Al-Quran saja. Maka Allah Ta'ala mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan kepada kalian berupa Al-Quran. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan pernah engkau mengikuti yang lain-lainnya, pemimpin-pemimpin yang lainnya, pemikiran-pemikiran yang lainnya, ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, jangan diikuti. Wala tattabi'u, jangan ikuti ya apapun yang menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang inilah yang menjadi pedoman, Pak, yang menjadi hablum minallah, yang menjadi ikatan dari Allah. Bukankah dalam Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Tali Allah di sini para ulama tafsir mengatakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang betul Al-Quran dan Sunnah Nabi, jadikan sebagai timbangan. Kalau memang apa yang kita hadapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan diterima. Apa yang dihadapi bercanggah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan pikir panjang, Pak, tolak betul. Kenapa? Karena itu jelas mengajak kita menjalani jalan yang salah, ya, mengajak kita menuju jalan yang akan bermuara kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang Allah telah turunkan kepada kalian. Arti mengikuti sini, Pak, bukan hanya dibaca, Pak, ya. Mengikuti itu artinya mengamalkan. Cuman tadi tidak bisa kita mengamalkan sebelum kita bisa membaca dulu. Jadi di sini diperintahkan kita untuk mengamalkan. Kalau dalam Al-Quran katakan kita disuruh sholat, sholat kita, Pak. Tiba waktunya bulan Ramadan kita disuruh berpuasa, puasa kita. Tiba waktunya kita mengeluarkan zakat, kita keluarkan. Ada uang, ya, cukup untuk pergi haji, badan sehat, tidak ada halangan, kita berangkat. Nah, ini yang dimaksud dengan ittabi'u, mengikuti, bukan hanya membaca saja. Karena banyak orang, Pak, membaca saja yang dia perhatikan tanpa mengikutinya. Bahkan ya suaranya indah, mendayu-dayu, Pak, dia baca, tapi mohon maaf cuman dari mulut saja, dari tenggorokannya saja keluar dayu-dayu tadi. Cuman tadi kadang kita melihat tidak dipraktekkan di dalam amal perbuatan kesehariannya. Ini salah. Yang benar itu adalah mempraktekannya, mengamalkannya. Walaupun misalnya secara bacaan dia suaranya tidak begitu bagus, yang penting makharijul hurufnya tepat, tajwid-tajwidnya bagus, ya. Walaupun nadanya yang tidak cocok tidak jadi masalah. Yang penting bacaannya benar dan pada akhirnya dia bisa menjalankan apa yang dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tersebut. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Jangan ikuti selain Al-Qur'an. Saya sering sudah menyampaikan pada kajian kita, Pak. Suatu ketika Nabi pernah berjalan dengan para sahabatnya, lalu mengambil satu ranting, lalu beliau ini menggaris di atas tanah dengan garisan panjang dari atas ke bawah. Seret. Setelah garisan panjang dari atas ke bawah di tanah ini, Pak, lalu Nabi menggambar lagi ya garisan-garisan ke kanan dan ke kirinya. Kalau kita gambar seperti gambar tulang ikan lah, kurang lebih begitu. Lalu Nabi mengatakan, inilah jalanku yang lurus, menunjukkan garis yang dari atas ke bawah. Inilah jalan Islam ini, jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subula, jangan pernah kalian mengikuti jalan-jalan lain selain jalan lurus ini. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan berpecah belah, ya, akan terpisah dari jalan kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Bapak Ibu, kita hidup di akhir zaman sekarang, Pak. Apalagi kita sekarang hidup di akhir zaman yang Nabi memang sudah mewanti-wanti kepada kita, ya, bahwa umat ini akan menjadi terpecah menjadi 73 golongan. Semua golongan masuk neraka kecuali hanya satu golongan saja. Satu golongan ini Nabi mengatakan ma'alaihi ana wa ashabi, seperti yang aku kerjakan dan para sahabatku. Dalam riwayat lain-lain ma'al jamaah, bersama para jamaah. Artinya apa, Pak? Di akhir zaman ini banyak sekte-sekte, banyak aliran-aliran yang katanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, padahal tidak sama sekali ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Berarti ini ya memicu kita untuk selalu belajar Al-Quran supaya kita bisa melihat dengan jelas di depan aku ini aliran yang akan termasuk ke dalam surga atau aliran yang akan masuk ke dalam neraka. Bagaimana kita bisa tahu itu, Pak? Kita harus belajar. Kita harus belajar. Jangan sampai nengok uang, Masya Allah, berpeci putih, lalu sorban panjang. Inilah jalan yang benar. Belum tentu. Karena Islam tidaklah dilihat dari pakaiannya saja, Pak.
Islam tidak dilihat dari pakaiannya saja, tapi Islam dilihat dari bagaimana tuntunan hidup ini sesuaikah atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo jadi lapaklah jam 6 ini. Kita buka sesi tanya jawab dulu. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Kurang lebih ada 3 menit lagi matahari terbit. Ya, silakan yang ingin bertanya diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Mungkin pertanyaan saya ini menyimpang dari pembahasan kita pagi hari ini. Namun ada sedikit kaitannya. Ini pertanyaan saya kalau bisa 2 Ustaz. Yang pertama, mohon pencerahan yang ayat yang Ustaz baca tadi, yang di rakaat pertama, yaitu Al-Baqarah 286. Nah, ini mohon pencerahan Ustaz. Yang kedua, itu ada kaitannya dengan pembagian waris. Ayat surah Al-Maidah terakhir Al-Maidah An-Nisa terakhir Ustaz. Ya. Yang 176. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Panjang Pak itu. Ketika kita bahas di 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir di akhir surat Al-Baqarah, itu satu pertemuan saja tidak bisa kita jelaskan secara secara detail. Tapi kita coba sedikit ya. Akhir dari surat Al-Baqarah itu Bapak adalah ayat yang luar biasa. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari amanar rasulu, bukan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dari amanar rasulu, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah ya, dia baca di waktu malamnya, kata Nabi, lakafatahu, maka cukuplah baginya dengan 2 ayat tersebut. Allah cukupkan hajat-hajat kita dengan membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ya, lakafatahu. Di dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa akhir dari surat Al-Baqarah ini termasuk kanzun min kunuzi tahtil arsh, termasuk harta-harta yang ada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kita Pak kalau tidak membaca ayat terakhir, 2 ayat terakhir, minimal 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah di setiap hari kita ya. Kalau bisa di waktu pagi, baca pagi, tidak bisa di waktu pagi, siang hari, tidak bisa di waktu siang, malam hari ketika hendak tidur ya, kita baca 2 ayat terakhir dari amanar rasulu. Syukur-syukur kalau bisa dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, 3 ayat terakhir ya. Tapi dalam hadis dikatakan hanya 2 ayat terakhir saja dari amanar rasulu. Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, lakafatahu, maka cukuplah bagi dia untuk di malam itu. Di akhir surat Al-Baqarah ini juga menceritakan kepada kita ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika kita diperintahkan oleh Allah, ucapkan sami'na wa ata'na. Ucapkan kami terima, kami dengar, kami taati perintah itu. Jangan banyak alasan. Ya, jangan sampai sami'na wa asaina, kami dengarkan lalu kami maksiat, kami ingkari perintah tadi. Allah perintahkan mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana, lalu meminta ampunan kalau seandainya apa yang telah kita lakukan ini ada kurang-kurangnya, ada salah-salahnya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Manusia ada saja khilafnya, ada saja salahnya, sengaja atau tidak sengaja. Maka setelah mengatakan sami'na wa ta'na ghufranaka, ya Allah kami minta ampunanmu jikalau ada kekurangan, kehilafan, kesalahan yang kami lakukan untuk menjalankan sami'na wa ta'na tadi ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini juga termasuk ayat yang luar biasa yang kata para ulama termasuk pondasi dari pondasi-pondasi Islam, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah memberikan beban kepada hambanya kecuali beban itu Allah tahu bahwa si fulan mampu untuk menjalankannya. Di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan cepat berputus asa. Karena kalau kita putus asa berarti tidak yakin pada diri sendiri, padahal Allah yakin pada diri kita. Ketika kita diberikan ujian, seberat apapun ujian itu, yakinilah Allah sudah tahu takaran diri kita tuh, oh si fulan bisa menjalankan ujian ini, maka diberikan kepada kita. Si fulan tidak bisa menjalani ujian ini, maka Allah tidak akan berikan ujian itu kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dari ayat itu bisa kita ketahui bahwa jangan berputus asa. Apapun yang Allah berikan, apapun yang telah Allah tetapkan, yakinilah, optimislah bahwa kita mampu untuk menjalankannya sampai ke ujung ya dari masalah tersebut, sampai selesai masalah tersebut.
Itu apa namanya, singkat dari akhir dalam surat Al-Baqarah. Adapun tentang warisan, ya, adapun tentang warisan di dalam Al-Qur'an jelas Pak hukum warisan, siapa dapat berapa. Siapa dapat berapa? Kalau yang meninggal suaminya, istrinya dapat berapa, anak-anaknya dapat berapa. Kalau orang tua yang meninggal masih ada, mereka dapat berapa. Adik-adik, kakak-kakak yang adik-beradik yang meninggal tadi, ya, dapat berapa. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Apakah langsung dapat secara otomatis atau tidak? Jawabannya tidak dapat secara otomatis, karena tergantung ada hijab atau tidak. Ya, ada orang yang lebih dekat kepada mayit atau tidak. Misalnya si mayit punya anak laki-laki dan perempuan, maka saudara dari si mayit tadi sama sekali tidak akan pernah mendapatkan warisan dari saudaranya, karena saudara yang meninggal dunia tersebut memiliki anak laki-laki dan perempuan, ya. Adapun bapak ibu, nah itu mau ada anak atau tidak anaknya yang mati tadi, si bapak dengan si ibu mendapatkan bagian 1/6. Ya, jadi ini adalah hukum Allah Ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan bahwa pertama sekali ilmu yang akan diangkat dari dunia ini Pak adalah ilmu faraid, ilmu tentang warisan ini. Coba kita lihat sekarang, banyak orang yang tidak mau menjalankannya nih, ya, dengan alasan sudahlah aku ridho, sama-sama bagi rato baik itu. Kalau memang ridho, betul-betul ridho, bolehlah. Tapi kalau hanya ucapannya saja ridho, makanya para ulama begini Pak mengatakan, kalau memang mau warisan tadi mau disamakan laki-laki dengan perempuan, bagikan dulu secara syariat itu, bagikan dulu secara syariat. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Duitnya lah sudah dibagi ke galo. Nah setelah dibagikan lah, dipegang, sudah punya hak masing-masing, tinggal dia lagi galak dak nak dikumpulkan lagi, baru dibagikan rato. Biasanya Pak, kalau latih jengok dengan duit, dak lagi Pak. Biasanya, ya. Kenapa kadang kita sudahlah bagi rato baik? Karena belum terjengok berapa bagian kita, berapa bagian dia. Jadi kita ngomong sudah bagi rato baik. Tapi kalau sudah dibagikan secara syar'i, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, agak berat. Laki-laki bilang sudahlah kumpul lagi. Kenapa? Yang dilihat sudah berupa hartanya, ya. Bagian murni untuk dirinya. Jadi ini adalah perintah Allah warisan ini Pak, ya. Ustadz, aku punya anak, tapi anak ini bukan anak kandung tapi anak angkat. Aku boleh tak mewarisinya? Tak jadi. Bapak tak boleh mewarisi hartanya, dia juga tidak boleh mewarisi dari harta bapak. Lalu bagaimana cara memberikan bagian untuk dirinya? Bukan bagian warisan tapi dikasih wasiat. Tuliskan wasiat bagi dirinya. Wasiat tidak lebih 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan. Kalau memang ingin diwasiatkan, tidak boleh harta wasiat itu melebihi daripada 1/3 dari harta peninggalan warisan. Wallahu ta'ala. Jadi itu secara singkat saja. Jadi kalau mau dibahas secara panjang, tidak cukup waktunya, Wallahu a'lam. Yang lain. Perempuan meninggal, dia nggak punya anak, atau si laki-laki atau suaminya meninggal. Dua-duanya meninggal misalnya, dia nggak punya anak, nah dia punya harta. Nah harta ini diwariskan dengan siapa gitu? Itu maksud saya yang ayat 176. Terima kasih Ustaz. Bagi yang meninggal tidak punya anak, ya. Bagi yang meninggal tidak punya anak, seandainya yang meninggal itu laki-laki, suami, ya, maka istrinya jelas dapat. Orang tua yang meninggal dapat, bukan mertuanya, uang tua yang meninggal, ya. Uang tua yang meninggal kalau masih hidup, dua-duanya dapat 1/6 semuanya. Lalu karena tidak punya anak, maka adik-beradik dari yang meninggal juga bisa mendapatkan warisan, karena yang meninggal tidak punya anak. Kalau seorang istri yang meninggal, ya, orang yang ditinggalkan adalah suami, maka suami juga mendapatkan warisan dari apa yang dimiliki oleh istrinya. Maka orang tua istrinya pun kalau masih hidup, lanang betino tadi, bapak ibunya juga mendapatkan warisan dari anak yang meninggal. Dan adik-beradik keluarga, adik-beradik kandung dari yang meninggal tadi pun bisa jadi mendapatkan warisan, karena si yang meninggal tidak memiliki anak, ya, tidak memiliki anak. Tinggal kita sebelum bagi warisan Pak, harus kita inventarisir dulu siapa-siapa baik keluarga dekat kita. Si fulan sudah dapat, kita sudah tuliskan galo. Si fulan tidak masuk, tidak dapat warisan karena dosi fulan. Si fulan dapat karena tidak ada yang menutupinya. Nah baru kita bisa betul-betul membahas ini dapat berapa, ini dapat berapa. Tapi secara umum, kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah lalu tidak punya anak meninggal, maka harta tersebut, harta warisan, maka diberikan kepada bapak ibu
ya orang tua dari yang almarhum, lalu diberikan juga kepada pasangan almarhum dan almarhumah, lalu diberikan juga kepada keluarga adik-beradik kandung dari almarhum atau almarhumah. Kurang lebih itu. Adapun ke cucung ke cicit itu apa namanya, bisa jadi iya bisa tidak tergantung ada tidak yang menutupinya. Ya, ada tidak yang menghijabinya, mahjubnya atau tidak. Kalau memang ada maka cucung tidak dapat selagi masih ada anak. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi belum jelas tadi Ustaz. Dataran tinggi antara surga dan neraka itu baru kali ini dengarnya Ustaz. Ya. Tolong Ustaz, kalau yang lain tidak dengar apa-apa Ustaz. Memang itu belum kita jelaskan, Pak. Memang itu belum sudah, kita hanya apa namanya nyenggol bae tadi bahwa arti al-a'raf itu adalah dataran tinggi antara surga dan neraka. Ayat itu akan kita bahas di ayat ke-26. Kita baru ayat 2 ini, baru ayat 2 dalam surat Al-A'raf. Itu nanti di ayat ke-26 baru kita bahas. Memang kenapa belum jelas, karena belum dibahas. Jadi begini Pak, singkat saja, nanti pada waktunya kita akan detailkan lagi. Disebut ashabul a'raf, ya, orang-orang al-a'raf, ya, yang berada di dataran tinggi, mereka ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dulu di dunia mereka beriman, beramal soleh, ya. Sedangkan di padang mahsyar itu antara surga dan neraka nanti ada dataran tinggi dan ada dataran bawah, ada dataran rendah. Yang dataran rendah ya termasuk orang-orang yang dihinakan. Makanya tidak apa namanya, kita pernah mungkin mendengarkan cerita bahwa nanti keringat orang ada sampai selutut, ada sampai sepinggang, ada yang seleher, bahkan ada yang menutupi apa namanya bagian tubuhnya sampai tidak kocak bernapas lagi, ya. Nah, coba bayangkan saja, dari situ saja kita bisa mengatakan yang tinggal di dataran tinggi dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena uang lah tenggelam galau, kita belum. Sama macam musim penghujan sekarang, Pak. Rumah uang kebanjiran itu di bawah, di dataran rendah. Rumah kita yang tinggi-tinggi ini nyantai bae, masih itu tidur nyenyak. Nah, jadi itu apa namanya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala muliakan kepada mereka. Sebelum masuk surga sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di dataran tinggi, ashabul a'raf, ya. Berada di tempat-tempat yang tinggi karena Allah muliakan mereka. Kenapa? Beriman. Jadi intinya adalah semua kita Pak insya Allah bisa saja berpeluang menjadi ashabul a'raf dengan syarat perbaiki ibadah kita, bagusi semua amal kita, iman kita dalamkan lagi, jalankan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan-larangannya, maka insya Allah kita akan selamat, ya, di padang mahsyar yang mana orang tenggelam dengan keringatnya, sedangkan insya Allah kita berada di dataran tinggi yang mana kita diselamatkan oleh Allah. Kalau sudah masuk surga, sudah selesai Pak ceritanya. Kalau masuk surga, tenanglah galau, selamat galau, dak katik lagi yang membuat kita khawatir, dak katik lagi yang membuat kita merasa tidak nyaman. Kalaulah sudah masuk ke dalam surga. Tapi sebelum masuk dalam surga kan perjalanan panjang Pak, ya, termasuklah tadi ashabul a'raf, ada yang tenggelam, ada yang tidak tenggelam. Maka para ulama mengatakan ini batasan antara surga dan neraka. Batasan antara surga dan neraka dengan artian orang yang berada di dataran tinggi dimuliakan oleh Allah, itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa mereka akan menjadi penduduk surga. Adapun orang-orang yang berada di dataran rendah, ya, dihinakan oleh Allah Ta'ala dengan apa namanya keringat mereka menutupi mereka, ya, menenggelamkan mereka. Ini penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka yang mana tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada ayat ke-26 ketika kita masuk pada ayat tersebut kita akan bahas secara detail insyaallah. Insyaallah. Ada yang lain? Bapak-bapak mohon maaf ini agak memperpanjang waktu. Saya mau bertanya ini, ya. Mungkin pertanyaan ini memang harus ada iman di dalamnya, ya. Kalau tidak beriman mungkin pertanyaan ini sebuah pertanyaan yang naif gitu, ya. Kita masuk surga itu secara fisik atau secara ruh gitu, ya. Banyak yang bertanya seperti itu. Kalau dalam Al-Quran itu memang di beberapa surat Al-Qiyamah, Al-Qari'ah itu memang kita masuk surga dalam fisik gitu, ya. Tapi sesungguhnya kita masuk, hakikatnya kita masuk ke dalam surga itu secara fisik atau secara ruh. Karena kita akan dibangkitkan di muka bumi ini juga gitu kan. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 25 itu atau ayat 22 gitu, ya. Demikian Ustaz. Insya Allah kita masuk surga ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Rohani dan fisik masuk surga. Kenapa? Karena apa namanya? Sama seperti orang neraka, orang-orang masuk penghuni neraka masuk neraka ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Sehingga di dalam Al-Qur'an ketika menceritakan tentang penduduk neraka, ya, Allah Ta'ala mengatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul adzab. Ketika kulit-kulit mereka hancur dilalap api neraka,
Badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dia dengan kulit yang baru, liyazuqul adzab, untuk merasakan pedihnya azab Allah. Jadi penduduk neraka masuk neraka ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Begitu juga penduduk bumi, penduduk surga ya, masuk surga insyaallah ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Dari mana kita tahu? Dalam hadis Nabi Rasul mengatakan bahwa penduduk surga itu Pak, jikalau berkeringat wangi seperti wangi kasturi, keluarnya seperti lu'lu', seperti permata-permata yang berkilau, dan wangi, aromanya wangi ya. Dan orang-orang, salah satu yang tidak akan pernah terasa oleh penduduk surga adalah buang air ya, buang air dalam artian ke kamar mandi buang air, karena metabolisme tubuhnya itu mengeluarkan hasil dari makanan yang minuman adalah berupa keringat-keringat yang lebih wangi daripada kasturi. Itu menunjukkan bahwa kita masuk surga insyaallah ruhan wa jasadan, ruh dan jasmani, seperti mana orang yang masuk neraka ruhan wa jasadan, secara ruh dan secara jasmani, karena jelas dalam Al-Quran mengatakan setiap kulit-kulit mereka yang rusak karena dijilat api neraka kami gantikan dengan kulit yang baru ya, untuk merasakan bagaimana sakitnya azab Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Jadi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa masuk surga ruhan wa jasadan, seperti mana masuk neraka ruhan wa jasadan. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.